Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Selamat pagi, selamat datang kepada Bapak Ibu, jiwa-jiwa yang setia, bahkan jiwa-jiwa yang baru. Saya ucapkan selamat datang. Kita akan memulai ibadah di pagi hari ini. Mari siapkan hati kita mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Kita satukan hati kita, tundukkan kepala kita, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat sepanjang minggu ini Tuhan yang Kau telah berikan kepada kami, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, berkat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu datang ke hadirat-Mu, kami rindu memuji menyembah-Mu Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu Tuhan, lakukan setiap kami, kuduskan setiap kami Tuhan. Biar ibadah ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu dan Kau terima ya Bapa. Ini hati kami, ini hidup kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian. Saat pagi ku datang lagi. Terima kasih Tuhan.
Dubai. siapkan hati kita. Kami rindu firman-Mu Tuhan, yang selalu menguatkan hidup kami. Terima kasih Yesus.
kehidupan kami. Itulah sebabnya kalau kami ada hari ini, karena begitu hebatnya kuasa kasih penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu pada setiap kehidupan kami. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu, kami sudah meninggikan Tuhan. Tiba saatnya kami mau duduk diam, membuka hati kami Tuhan, untuk menerima kebenaran yang datang dari Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Karena banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Biarlah kami semua yang dipanggil juga termasuk orang yang dipilih pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami adalah orang yang tepat di mata Tuhan. Terpuji nama-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami silakan pemberitaan kebenaran firman-Mu dalam pengurapan Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Puji Tuhan. Bapak silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Selamat datang buat Bapak Ibu yang tetap setia dan juga yang baru setia bergabung beberapa hari. The one right person, satu orang yang benar. Ini berbicara tentang merujuk pada seseorang yang tepat, pada sosok untuk suatu peran dalam satu pekerjaan. Pertanyaannya, apakah saya dan saudara adalah orang yang tepat hari ini? Apakah saya dan Bapak Ibu adalah sosok seorang yang benar-benar ditetapkan Tuhan dalam satu pekerjaan yang tepat, termasuk satu orang yang benar atau enggak? Nah baik, mungkin Bapak Ibu berkata, ya memang Tuhan Yesus datang untuk semua orang, ya betul. Tapi pertanyaannya, ada banyak orang yang disebut orang percaya tapi tidak sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Kita mulai pembacaan dalam Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi Bapak Ibu, ini peran seseorang bisa mengubah sejarah. Firman Tuhan berkata tentang dua peristiwa oleh Rasul Paulus ini serupa, tetapi dengan skala yang jauh lebih besar. Bahkan dikatakan menyangkut nasib kekekalan seluruh umat manusia pada akhir. Bapak Ibu, ada orang yang mampu menciptakan sejarah, historic maker, tapi ada juga orang yang merusak, menjadi troublemaker dari kehidupan sejarah yang telah ditetapkan Tuhan. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Nah, di sini Rasul Paulus menggambarkan dua hal. Satu orang yang mengubah sejarah, satu orang pertama Adam, dan satu orang yang kedua yang mengubah sejarah dari kematian kepada kehidupan, ialah Yesus Kristus Tuhan. Nah hari ini Tuhan sedang mencari satu orang yang sungguh-sungguh, yang serius, yang hidup benar. Artinya orang yang tepat. Apakah itu saya dan saudara? Itu perlu dipertanyakan. Ketika Tuhan berjalan di gereja kita hari ini, di gereja Tuhan, atau mungkin Tuhan sedang datang di keluargamu, di pekerjaan, apakah dia temukan saya dan saudara adalah salah seorang yang benar atau tidak? Nah ini perlu kita perkarakan dalam kehidupan kita, saudara. Bila tidak, mungkin kita kurang berkenan maksudnya. Nah oleh sebab itu saudaraku, dalam perjalanan sejarah kehidupan, Tuhan tidak terlalu butuh banyak-banyak, ya nanti juga akan banyak. Ya. Kalau kita mau lihat mulai dari awal kehidupan yang Tuhan mulai rancangkan itu, dia mulai dari satu orang, ya saudara, ya tidak banyak-banyak, dan kemudian juga turun-turun terus sampai kepada murid-murid hanya 12 orang, dari sana sampai jutaan hari ini. Itu diawali dari satu orang. Ya Kisah 7 ayat 2 dan 3 berkata, jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran.
dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bapak Ibu, dunia ini hari-hari penuh dengan manusia, betul ya? Seluruh dunia kurang lebih 8,3 miliar manusia. Begitu banyak, 8,3 miliar. Ini yang dicatat dalam kuartal pertama di tahun 2026. Dan negara yang terbanyak di dunia ini adalah India, 1,67 miliar. Kemudian yang kedua China, yang ketiga Amerika Serikat, dan yang keempat Indonesia. Luar biasa. Begitu banyaknya manusia. Tapi perhatikan, Tuhan tidak sedang mencari banyak orang dari ayat ini. Tuhan mencari satu orang yang mau taat, yang cocok, yang mau hidup benar, yang mau berdiri sekalipun dia hidup sendirian, yang mau bertahan. Kalau sejarah membuktikan Tuhan bisa mengubah zaman hanya lewat satu orang. Dan kisah pasal yang ke-7 ini, Stefanus mengingatkan kita, Tuhan memanggil Abraham hanya satu orang. Satu orang. Masalahnya sekarang banyak orang mau Tuhan memberkati, tapi tidak banyak orang yang mau taat ketika Tuhan menyuruh keluar dari kehidupan, dari hobinya, dari keterikatannya. Banyak orang sih rindu menuju ke tanah perjanjian, hidupnya boleh diubahkan Tuhan, tapi tidak mau meninggalkan Mesopotamia, hidup yang lama. Bapak Ibu tahu bagaimana background kehidupan daripada Abraham ini. Dia adalah salah seorang yang menyembah berhala bersama keluarga besarnya Tera ayahnya. Nah, banyak orang pengen diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, tapi tidak mau meninggalkan Mesopotamia, tidak mau meninggalkan hidup yang lama. Ini perlu, saudara, tetap mau di zona nyaman. Ya. Padahal firman hari ini jelas, panggilan Tuhan selalu dimulai dengan perintah. Keluar dari kondisi yang Tuhan tidak inginkan. Tuhan bilang keluar, kadang-kala kita bilang tidak bisa. Dan boy, tidak bisa, saya mau di sini. Aku mau tetap di sini. Yeremia 5 ayat 1 berkata, ini saya mau cari ayat-ayat yang supaya kita ini pahami ya, nanti akan menciptakan sejarah yang luar biasa. Yeremia 5 ayat 1, jelajahilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah, perhatikanlah, carilah di tanah-tanah lapang, kalau kamu dapat menemukan seseorang. Kalau ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran, maka aku akan mengampuni kota itu. Bapak Ibu, latar belakang teks yang dituliskan oleh Yeremia ini, Nabi Yeremia ini melayani di masa kemerosotan rohani yang parah banget dari bangsa Yehuda. Alkitab berkata di mana tetap ada bait Allah, di sana juga dikatakan masih berdiri bait Allah. Nama Tuhan juga masih selalu disebut-sebut. Tapi hati mereka sudah rusak, tidak lagi terarah kepada Yahweh. Bayangkan, ini gambaran agama tanpa kebenaran. Orang percaya tanpa pertobatan. Tuhan tidak mencari banyak orang. Tuhan tidak mencari yang hebat. Tuhan tidak mencari yang populer. Tuhan hanya mencari satu orang yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh dan mau hidup sungguh-sungguh benar. Dan pertanyaannya hari ini, seperti yang saya katakan tadi pada awal, apakah orang itu ada di sini? Apakah saya atau saudara? Di zaman modern ini ada banyak orang yang lebih sibuk terlihat baik daripada benar-benar hidup sungguh-sungguh benar. Ketika di depan umum sopan, di media sosial rohani,
di gereja aktif, pelayanan pun demikian. Tapi pertanyaannya, apakah itu semua mencerminkan hatinya yang sesungguhnya? Belum tentu. Kadang kita manusia mudah terjebak, dan banyak manusia terjebak, pendeta juga banyak terjebak dan tertipu oleh yang terlihat di depan mata. Pakaian rapi kita anggap orang baik. Pelayanan aktif kita anggap dia sangat rohani. Dan ketika dia berkata-kata, mengucapkan kata-kata indah, kita anggap itu dia orang yang paling benar. Tapi Tuhan berkata, aku tidak melihat penampilan, panggung rohani, rutinitas, tapi Tuhan berkata, aku melihat hati. Pertanyakan hati saya dan saudara hari ini, apakah saya dan Bapak Ibu adalah salah satu orang benar yang dicari Tuhan apa enggak? Jangan Bapak Ibu klaim dulu ya, nanti pada akhir khotbah. Nah, oleh sebab itu saudaraku, 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Karena itu banyak orang terjebak. Nah, oleh sebab itu banyak orang yang tertipu. Jangankan di dunia maya, di dunia nyata aja ada orang yang tertipu oleh keluarga sendiri, suami dan istri. Bisa aja istrinya ketipu, suaminya hidup dengan apa yang dia inginkan, dan sebaliknya juga demikian. Nah, jadi masalah terbesar orang Kristen kita hari ini adalah kita sibuk memperbaiki tampilan luar, penampilannya, tapi mengabaikan kedalaman isi hati kita yang sesungguhnya, yang diharapkan, yang diinginkan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, andaikan Tuhan berjalan di kota Ciledug ini, di mana tempat tinggal saudara, di BSP, Ciledug Wetan, atau di GPC, Jatiseeng, dan lain sebagainya. Atau mungkin dia berjalan di tengah-tengah rumah tangga kita dan melihat hati kita. Dan Tuhan berkata, aku hanya mencari satu orang yang benar, bukan 1000 orang. Bukan mayoritas, minoritas. Kekristenan diawali dengan minoritas. Hanya satu. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan menemukan? Apakah saya atau saudara di rumah tangga saudara? Ini perlu kita pertanyakan saudara ya. Jangan jadi orang Kristen diam-diam aja. Harus perlu dipertanyakan kekristenan kita, kesungguhan kita, kebenaran yang kita sudah imani. Itu bisa kelihatan dalam realita kehidupan kita hari lepas hari. Apakah yang Tuhan cari itu dia temukan? Dan kalau dia tidak temukan saya dan tidak temukan saudara, mungkin kita belum berkenan. Poin pertamanya, perhatikan, Tuhan mencari bukan sekedar melihat, saudara ya. Kalau Bapak Ibu baca tadi, jelajahilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah, perhatikanlah, carilah di tanah-tanah lapang. Ini bukan Tuhan yang pasif, ini Tuhan yang aktif, action. Dia terus mencari, dia sibuk untuk mencari orang-orang. Nah, ini berarti Tuhan tidak tertarik pada penampilan rohani, pada panggung rohani, atau pada rutinitas ibadah, atau pada kata-kata manis, walaupun itu juga dibutuhkan. Tetapi dikatakan Allah Tuhan lebih mencari realitas, kondisi keadaan hati kita yang sungguh. Alkitab berkata dalam 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9 bagian pertama, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Jadi Tuhan tidak hanya melihat, Dia mencari di tanah lapang, mencari di BSP, Jatiseeng, mencari di rumah kita, di gereja kita. Dia terus mencari. Apakah dia temukan orang yang benar itu? Dia terus mencari. Mazmur 14 ayat 2 dan 3 juga berkata, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat
apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Dia begitu dengan disiplinnya memperhatikan. Makanya terlalu naif kalau ada orang Kristen berkata bahwa Tuhan sudah melupakan saya. Enggak. Tuhan terus mencari, melihat setiap pribadi. Ayat yang ketiga, Mazmur 14. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Dari ayat ini mau membuktikan pada kita semua bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang pasif, tapi Tuhan yang aktif, terus mencari dan mencari. Terus mencari sampai hari ini. Dia terus mencari orang-orang yang tepat untuk dipakai Tuhan. Tepat di perusahaanmu, di instansimu, di rumah tanggamu. Karena dari satu orang Tuhan mampu merubah sejarah dunia ini. Dia selalu aktif mencari. Kadang-kala kita aja yang gak aktif. Loh, pertanyaannya kalau Tuhan saja aktif, action terus mencari, lalu kita ngapain? Mengenai saja, menikmati berkat. Itu terus salah besar dalam hidup. Tuhan itu aktif. Salah satu bukti Tuhan aktif mencari, ya, Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, bukankah ini Allah yang aktif? Aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan kita itu Tuhan yang tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti, tidak pernah menutup kesempatan buat saya dan Bapak Ibu untuk berbalik lagi. Manusia mungkin bisa menutup kesempatan untuk kita berbaik. 1 kali mungkin, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Mungkin sudah keempat kali kita udah gak bisa kesempatan pada manusia. Tapi Tuhan selalu memberikan kesempatan. Cuma kadang-kala manusia tidak menggunakan kesempatan yang ada sebaik mungkin. Mereka pikir sampai di surga baru bertobat. Saya beritahu Bapak Ibu, di surga sudah tidak ada lagi pertobatan. Di surga hanya ada orang menghadap tata Tuhan, memuji, menyembah. Pertobatan itu terjadi di sini. Di dunia ini kesempatan saya dan Bapak Ibu. Karena itu gunakan kesempatan kita. Tebus waktumu dengan baik. Pertanyakan dirimu dengan sungguh-sungguh, apakah saya orang benar yang dicarimu Tuhan? Orang yang tepat. Bagi keluargaku, bagi perusahaanku, bagi gerejaku, bagi pelayananku dan lain sebagainya. Tuhan tidak pernah lelah. Kadang-kala kita lelah, malas, jenuh, bosan, ibadah seminggu sekali. Kadang-kala kita maju mundur. Kata orang China itu main sipua, maju mundur. Apalagi dalam keadaan dunia seperti ini. Saudara, jangan takut dengan kondisi dunia seperti ini. Asalkan saya dan Bapak Ibu adalah orang yang benar-benar tepat dan orang yang benar, jangan takut dengan itu. Dia ada di masa depan. Kenapa? Karena dia mempunyai langit dan bumi. Krisis Selat Hormuz bukan sesuatu yang menakutkan. Tapi hari ini krisis yang terbesar, kelangkaan orang-orang benar yang mau hidup sungguh-sungguh benar. Yang burung di udara yang bisa hidup, apalagi saya dan Bapak Ibu punya pekerjaan, punya nasabah, punya langganan, punya toko, punya suami, punya istri dan lain sebagainya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Tuhan tidak pernah lelah. Mazmur 121 ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Lah Bapak Ibu sekalian, Tuhan aja tidak pernah lelah, Tuhan aja tidak pernah berhenti mencari orang yang tepat, orang yang benar. Lalu saya dan saudara mau ngapain? Cari Tuhan juga nggak serius. Tetap ada di Mesopotamia, hidupnya yang lama, dihidupkan lagi. Tidak mau berubah. Loh, bagaimana mau kita jumpa di Kanaan? Kanaan itu berbicara tentang kemaksimalan, tentang tanah perjanjian. Kalau Bapak Ibu baca kisahnya, di sana ada air susu dan madu. Indonesia aja dinubuatkan sudah. Ya.
kolam susu apa? Tongkat kayu dan kolam susu. Saya dengan ibu suka mau hebat di Indonesia. Tongkat kayu apa ya? Lupa. Dan kolam susu. Berarti negeri kita ini luar biasa. Menjadi tidak luar biasanya kalau orang pengelolanya di dalam itu enggak benar. Nah ini menjadi pertanyaan, kita perkarakan hidup kita di hadapan Tuhan dalam keseharian kita, saudara. Ya. Bapak Ibu sekalian, krisis terbesar di hadapan Tuhan hari ini, seperti yang saya katakan tadi, bukan krisis global karena perang Teluk Timur Tengah, bukan pula Selat Hormuz, tetapi dan juga bukan chain hepeng uang. Kalau menurut saya ya, tetapi kelangkaan, krisis terbesar adalah kelangkaan orang benar yang mau hidup sungguh-sungguh benar. Banyak sih orang percaya tapi tidak mau hidup benar-benar. Kalau kita mau serius cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, apakah firman Allah ini bohong? Enggak. Mazmur 1 ayat yang ketiga, apa yang kau pegang berhasil. Kalau kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang senangnya yaitu merenungkan firman Allah siang dan malam. Itu harus terjadi. Tapi harus relevansinya dengan kehidupan kita. Relevan. Jadi kita jangan hanya menuntut, tapi kita masih tetap ada di Mesopotamia. Nggak bisa, harus keluar. Krisis terbesar hari ini adalah ketiadaan orang benar yang mau hidup sungguh-sungguh benar. Tuhan berkata, kalau kamu dapat menemukan seseorang, artinya orang benar itu sangat langka. Dan ini sesuatu yang menakutkan. Bukan tidak ada gereja, bukan tidak ada ibadah. Kita ibadah 3 kali. Tapi tidak ada orang benar dan tidak ada kebenaran. Kelihatannya banyak orang percaya tapi tanpa hidup dalam kebenaran. Ini yang menakutkan, saudara. Ya, contoh ya, di Perjanjian Lama di Yesaya 59 ayat 14 dan 15. Hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh. Sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian kebenaran telah hilang. Kebenaran telah hilang. Kenapa kebenaran bisa hilang? Dan hidup mereka termasuk dalam hidup orang-orang percaya pun bisa hilang, saudara. Aneh. Bisa hilang dari hidup orang percaya. Kenapa? Perlu dipertanyakan. Bapak Ibu tahu kuncinya, Roma 10. Saya baca ya Bapak Ibu. Kenapa kebenaran itu bisa hilang? Roma 10 ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Harapan Paulus, harapan Tuhan, dia datang ke dalam dunia ini supaya semua orang diselamatkan. Tapi perhatikan ayat yang kedua. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Banyak orang giat beribadah melayani Tuhan tapi tanpa pengertian yang benar. Kenapa? Tanpa pengertian yang benar. Ayat yang ketiga, jawabannya. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Makanya kebenaran Allah hilang. Makanya aneh juga menurut saya kekristenan zaman modern ini tidak mau dengar firman Allah tapi mau ngatur firman Allah, menetapkan firmannya sendiri bukan dari Alkitab. Kalau saja kita mau melakukan firman Allah dengan baik, saya yakin deh keluarga akan diubahkan. Betul. Tadi yang kita baca ayat pertama, dari satu orang saja bersalah semua dunia terkutuk dari Adam di Taman Eden. Tapi perhatikan perubahan sejarah yang dilakukan oleh Yesus dari satu orang saja. Kita semua hidup. Ini peran penting hidup saya dan saudara. Mika pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Orang saleh sudah hilang dari negeri
dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Itulah kehidupan di zaman sekarang. Orang tidak peduli, sekalipun kau hancur, yang penting gua happy, kan gitu. Makanya kalau Bapak Ibu dengar di pasar ada orang berantem, ada orang gara-gara di toko, iya itu gara-gara, padahal orang Kristen itu di penjara. Ada namanya Matius, bukan saya loh, nama Levi, nama Lukas, nama Yosua, Yohanes pembaptis Yesus, tapi ada di penjara. Ini kan menakutkan, saudara. Orang saleh telah lenyap. Nah, ini mau memberitahukan kepada kita kekristenan zaman sekarang bahwa krisis terbesar hari ini adalah ketiadaan orang yang benar, yang mau hidup dengan sungguh-sungguh benar. Kemarin listrik mati, kemarin dulu ya 3 kali mati, saya juga sedikit jengkel jadi pendeta. Ini orang sebentar mati, hidup. Mati lagi, hidup, mati lagi, hidup. Wah, saya langsung telepon di 123. Ini gimana masa permainan aja? Ini gereja loh, kata saya. Masih mati, Pak, masih mati, kata saya. Di tetangga nyala, kata saya. Dicatat gini. Bapak Ibu, kalau dalam keadaan ilustrasi seperti ini ya, di sebuah kota, misalnya atau di rumah kita padam total, itu gelap, saudara. Gelap, penyesuaian kita itu susah. Saya nggak kelihatan, betul nggak, saudara? Nggak kelihatan. Tapi tiba-tiba nyalain lilin, atau mungkin tetangga kita misalnya, dan kita mengarahkan ke sana. Kenapa? Karena di tengah-tengah kegelapan ada terang. Ada sedikit terang, jadi itu sangat berarti. Masalahnya sekarang adalah bukan masalah besar atau kecil nyala lilin itu, tetapi persoalannya banyak orang justru ikut hidup dalam kegelapan. Tidak mau hidup sungguh-sungguh benar, tidak memperdulikan kebenaran Allah. Itulah sebabnya Roma 10 ayat yang ketiga tadi berkata bahwa di atas tadi alasannya mereka mau mendirikan kebenarannya sendiri. Makanya kebenaran Allah lenyap. Mana ada kebenaran manusia diterima Tuhan? Gak ada. Mengapa demikian? Kok bisa? Karena masalah utama, mulut manusia itu ngaku Tuhan, tapi hatinya membohongi dirinya. Karena itu, kalau kita baca tadi ayat kedua dari Yeremia pasal 5, sekalipun mereka berkata demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Ini puncaknya kemunafikan kekristenan zaman modern. Dan saya bersyukur Bapak Ibu punya jemaatnya begitu antusias, yang mau belajar walaupun salah kita belajar. Terus berdekatan diri sama Tuhan ya, dari hari ke hari. Karena di luar sana ada banyak orang bicara tentang Tuhan, tapi hidup mereka tidak benar. Ibadah tapi hidup penuh dengan dosa. Mengaku percaya tapi tidak taat pada kebenaran. Bilangnya diberkati tapi memberi ala kadarnya. Kalau ingat, ini kekristenan seperti apa? Sehingga Alkitab berkata orang-orang seperti ini dalam Matius 15 ayat yang ke-8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Kemudian Paulus melanjutkan dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tapi sesungguhnya mereka bukan orang yang taat. Apakah Tuhan temukan di tempat ini orang yang benar? Tuhan itu tidak butuh banyak orang sekaligus, tapi cukup satu orang yang dimulai dari diri kita sendiri. Mengapa saudara? Karena satu orang benar bisa mengubah segalanya. Tuhan berkata, aku mau mengampuni kota itu hanya karena satu orang saja yang sungguh-sungguh hidup benar.
Kalau Bapak Ibu baca Kejadian 18 tentang bagaimana Allah punya rencana mau menghancurkan kota Sodom dan Gomora dengan api belerang dari surga. Kemudian di sana hadirlah Abraham berkomunikasi dengan Tuhan, tawar-menawar tentang Sodom, supaya Allah jangan membinasakan. Tapi Tuhan bilang, adakah orang benar di sana? Gak ada. Buktinya kalau kita baca Sodom dan Gomora tetap ditunggang balikan dengan api dan belerang dari surga. Berarti tidak ada orang yang benar di sana. Sekalipun ada Lot kepunaannya, tapi dia juga tidak hidup dalam kebenaran. Buktinya ayat 26 dari Kejadian 19, istrinya menjadi tiang garam dan dipikirnya harta melulu. Buktinya. Nah, saya coba lihat ya, saya baca di buku-buku referensinya saya. Ternyata menurut data-data yang ada, penduduk Sodom itu kurang lebih 600 sampai 1 juta 600 sampai 1.200 orang ada di Sodom pada waktu itu. Ini hanya diperkirakan, tapi tidak dicatat di Alkitab secara rinci menurut buku ya saudara ya. Nah, bayangkan dari sekian banyak orang, 1.200 orang, tidak ada orang yang benar, bro. Gak ada. Kalau toh juga ada Lot, mungkin Bapak berkata kan, Lot kan diselamat, bukankah dia orang benar? Bukan. Dia tuh gak benar. Lalu kenapa dia bisa selamat? Perhatikan ya, ayat 29 dari Kejadian 19. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota apa? Kediaman Lot. Berarti Lot tidak benar. Kemudian ayat selanjutnya, maka Allah ingat kepada Abraham lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Berarti bukan Lot yang benar, tapi Abraham yang benar. Kok bisa? Bapak Ibu dengar terus ya. Jadi menurut saya Lot ini diselamatkan dari pembakaran kota Sodom, itu ada ambil andilnya Bapak Abraham. Allah mengingat pada ayat tadi, dalam bahasa aslinya disebut Vasiskor Elohim. Nah, ini bukan berarti Allah lupa lalu ingat kembali, enggak. Dalam konsep tatanan orang Yahudi, mengingat itu adalah jakar, berarti bertindak berdasarkan covenant atau perjanjian. Jadi Lot bisa diselamatkan karena ada perjanjian Abraham dengan Allah. Gitu ya, Bapak harus paham. Cakap dalam bahasa orang yang di sana ya. Jadi bertindak berdasarkan perjanjian. Jadi Lot diselamatkan bukan karena kehidupannya benar, tapi karena ada perjanjian Allah dengan Abraham. Makanya tadi ayat tadi, Tuhan mengingat Abraham, makanya Lot dikeluarkan dari sana. Nah, bertindak berdasar perjanjian, menggenapi kasih setia, menggerakkan keselamatan, itu yang disebut jakar dalam bahasa aslinya. Artinya keselamatan Lot bukan karena Lot layak, tapi karena hubungan Abraham dengan Allah dari sebuah perjanjian yang disebut covenant. Kejadian 12 ayat 15 itu perjanjian Allah dengan Abraham. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini berdasarkan kasih karunia melalui perjanjian Allah dan Abraham. Jadi dikatakan Lot diselamatkan bukan karena hidupnya benar, justru dia hidup berkompromi dengan dosa orang Sodom. Makanya di dalam ayat 29a dari Kejadian 19 itu, maka Tuhan memusnahkan kota-kota lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Nah, ini membuktikan bahwa Lot pun hidupnya tidak benar, maka kota-kotanya dibakar Tuhan. Tetapi karena Allah mengingat Abraham atas perjanjian, Tuhan membawa dia keluar. Nah, ini prinsip. Maksudnya bahwa doa orang benar, perhatikan, berdampak bagi orang lain. Karena perjanjian lebih kuat dari keadaan.
perjanjian itu lebih kuat. Nah, oleh sebab itu di dalam Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar besar kuasanya. Allah bisa menarik orang keluar, perhatikan, dari kehancuran. Contoh Lot sudah tinggal di tempat yang salah, tapi Tuhan masih bisa menarik keluar sebelum kehancuran total terjadi. Ini kasih karunia dan bukan pembenaran akan dosa. Jadi Bapak Ibu jangan mikir, kok dia dosa dia bisa selamat, gak bisa. Ini kasih karunia berdasarkan cakap perjanjian Abraham dengan Allah. Nah, ini menarik, tolong diperhatikan. Jadi di tengah-tengah penghakiman yang dahsyat, kasih karunia masih bekerja bagi mereka yang terhubung garis bawahi dengan perjanjian Tuhan. Karena hidup kita tidak menyelamatkan kita, tapi yang menyelamatkan kita ialah hubungan kita dengan Tuhan. Karena ada perjanjian. Bayangkan satu orang dalam keluargamu, saya mau masuk lagi bilang, dia berdoa, dia hidup benar, dia setia. Dia bisa jadi penahan murka Tuhan bagi keluarganya. Kan ini luar biasa. Karena itu Kisah 17:26, dari satu orang saja, Kisah Rasul 17:26, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Dari satu orang benar keluarga bisa diselamatkan. Kalau kita serius. Kalau sampai hari ini belum terjadi, pertanyakan keseriusan kita dalam Tuhan. Kalau andaikan itu saya atau saudara orang benar itu, di rumah tangga kita masing-masing, kira-kira Tuhan sanggup gak menolong dan membawa keluarga kita bertobat? Pasti sanggup. Pasti sanggup. Tidak ada yang tidak bisa. Buktinya aja Abraham bisa mengambil, menarik Lot karena perjanjian Abraham dengan Tuhan. Ditarik. Menurut saya Tuhan pasti sanggup. Cuma persoalannya kita hanya mau mentok sampai di level orang percaya, tetapi bukan menjadi orang yang dapat dipercayakan Tuhan berada di keluargamu, menyelamatkan keluargamu. Makanya Bapak Ibu coba perhatikan, bila opung tulang paman kita, orang tua kita hidup benar, keluarganya akan diarahkan kepada kebenaran. Kalau Bapak Ibu baca kisah tentang seseorang yang hidup pada tahun 1700 sebelum Masehi di Amerika Serikat, Jonathan Edwards dan keluarga Jukes, kemudian dirilis pada tahun 1900 sebelum Masehi. Ternyata perbandingan kehidupan orang yang serius cari Tuhan dengan sungguh-sungguh beda jauh. Beda jauh keluarganya. Walaupun dalam lembah kekelaman orang yang hidup benar, Tuhan pasti angkat pelan-pelan. Dan hidupnya pasti akan lebih baik dari keluarga yang hanya sekedar jadi orang percaya tapi tidak hidup sungguh-sungguh benar. Tuhan pasti sanggup menyelamatkan keluarga kita atau orang lain, sebab Tuhan tidak hanya ingin pentas rohani tetapi ketulusan hati dalam ketaatan melakukan kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Jadi bukan hanya perasaan. Kalau Bapak Ibu orang yang telah diselamatkan Tuhan, buktinya apa? Kita harus tetap pada firman Allah. Terakhir, Tuhan tidak mencari orang sempurna tapi orang yang jujur. Tuhan tidak berkata mencari orang tanpa dosa, tapi Tuhan mencari orang yang mau melakukan keadilan dan orang yang mau mencari dan melakukan kebenaran. Artinya orang yang mau bertobat, yang mau berubah, dan yang mau siap diproses dan mau hidup benar. Ini penting. Karena ada banyak orang berkata, saya ini sudah rusak, udah tidak bisa lagi. Berkali-kali kau jatuh, berkali-kali kau khianati. Gak bisa, karena sudah berkali-kali jatuh dalam dosa. Tidak mungkin Tuhan mau terima. Persoalannya sebenarnya bukan pada kejatuhannya, tapi pertanyaan apakah kita mau bangkit dari kejatuhan itu atau mau tinggal terus dalam kejatuhan itu.
Bagi Tuhan tidak ada yang masalah kalau kita mau bangkit. Pada prinsip Tuhan mau menolong orang yang mau menolong dirinya, yang mau bertobat, melakukan firman, dan mau hidup sungguh-sungguh benar. Persoalannya ada banyak orang yang tidak mau bangkit dari keberdosaannya dan tidak mau bertobat dalam hidup. Walaupun mereka mengklaim dari Amsal 24 ayat yang ke-16. Di situ aja boleh 7 kali orang jatuh bangun lagi, ya oke. Tapi jangan sampai sebelum 7 kali itu kita udah mati duluan. Mau kemana kita arah? Jangan pakai alasan Amsal 24 ayat yang ke-16. Namun jangan pakai alasan ayat ini mau jatuh bangun lagi dan menceburkan diri lagi lalu bangun lagi. Sebab Tuhan tidak mau dipermainkan. Bapak Ibu mau dipermainkan orang? Enggak. Apalagi Tuhan yang sudah beri hidup, memberi segala-galanya. Lagi pula jangan bercermin pada Lot. Kalau bisa selamat, tetap karena dosa selamat, karena kita semua belum tentu diberikan kesempatan sama seperti Lot. Tapi ada juga orang berkata, kenapa penjahat di sebelah Yesus disalib itu bisa diselamatkan? Penjahat loh, belum dibaptis. Kata Tuhan, hari ini juga berada dengan aku bersama teman Firdaus. Banyak orang pakai alasan seperti itu, saudara. Maka tidak mau serius sungguh-sungguh. Pertanyaan saya, boleh mau seperti penjahat itu? Disalib dulu, mau disalib, kakinya dipaku, tangan dipaku. Kan nggak mau orang seperti itu. Nah karena itu jangan mempermainkan Tuhan yang sudah menyelamatkan saya dan saudara, sudah memisahkan, menguduskan, mengasingkan hidup saya dan saudara dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu eklesia, untuk menjadi terang di rumah tangga, di pekerjaan, di komunitas, di pelayanan. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Tapi bila dengan penuh kesadaran kita mau kembali, bangkit dan datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan sangat menghargai orang yang menolong diri. Tuhan menghargai itu. Dosa tidak hanya disesali, saudara. Ya banyak orang dosa itu hanya sekedar nangis, boleh. Tapi dosa itu harus ditinggalkan. Ketika kita datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak pandang rendah. Ya, Mazmur 51 ayat 17, hati yang hancur tidak akan kau pandang hina. Tuhan hargai. Tuhan tidak cari orang yang kelihatannya bersih, tapi Tuhan cari orang yang mau dibersihkan. Dan kalau Tuhan mau bersihin itu, sakit banget. Bersihin sakit banget. Yohanes pasal 15 ayat 1 dan seterusnya berkata, akulah pokok anggur yang benar. Bla 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 bla. Terus dan berkata, kalau kamu mau berbuah banyak, akan dibersihkan. Dibersihkan pada zaman itu dipotong. Sudah nanti yang berbuah itu potong, itu dikerat. Itu sakit. Nah banyak orang yang tidak mau diberesin hidupnya, pengen yang gampang-gampangnya saja, saudara. Semua juga harus melalui itu. Paulus saja sendiri orang ternama, ketika dia bertobat tidak ada orang yang mau menerima dia. Dia proses dulu. Di dalam Kisah 9, 26 dan 27 tidak ada yang mau menerima dia. Walaupun dia mulai pelayanan pertobatan dari pintu gerbang kota Damsyik dan dari sana menuju ke Yerusalem, tidak ada yang menerima kecuali salah seorang yang bernama Barnabas, ayat yang ke-27, yang membawa dia, menasihati dia, mengumpulkan dia dan memberitahu pada teman-teman. Melalui proses, banyak orang kesini nggak mau proses, ingin langsung hasilnya. Kalau kita langsung ke hasilnya, berarti kita melecehkan proses. Tuhan saja melalui proses sebelum dimuliakan.
dia harus melalui perjalanan Via Dolorosa, salib, penderitaan. Jadi manusia itu susah, luar biasa. Dia Allah yang tidak terbatas menjadi terbatas. Bayangkan, menderita karena saya dan saudara. Dia mencari orang benar yang sungguh-sungguh mau hidup benar. Karena itu Bapak Ibu jangan berpikir nanti mereka yang akan dihakimi dulu. Kata siapa? Justru saya dan Bapak Ibu yang paling utama dihakimi Tuhan. Karena kita orang yang telah diakuinya menjadi anak. Jangan sampai hidup kita semerangan. Bilang orang percaya tapi tidak hidup sungguh-sungguh benar. Perhatikan ayat 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil? Kita aja orang percaya dikata hampir-hampir tidak selamat. Karena itu serius Bapak Saudara. Tidak peduli background latar belakang Bapak itu seperti apa. Dan Tuhan mau orang yang mau diberesin hidup, mau dibersihkan. Tuhan tidak mau orang yang berpura-pura bersih, tapi Tuhan mau orang yang mau dibersihkan hidupnya, diproses. Kalau Tuhan cari satu orang di keluargamu, apakah itu saya atau saudara? Biar kita berdoa masing-masing, kita perkarakan diri kita di hadapan Tuhan, dan tanyakan pada diri kita masing-masing, kalau Tuhan sedang mencari orang benar itu apakah saya atau saudara? Tundukkan kepala saudara, perkarakan hidupnya. Hari ini Tuhan tidak berkata siapa yang sempurna, tapi Tuhan bertanya siapa yang mau benar dan yang mau dibersihkan. Mungkin selama ini kita main-main dengan dosa, hobi, menganggap remeh kekristenan. Kita hidup setengah-setengah, sebelah kaki ke surga, sebelah kaki ke dunia. Kita pakai nama Tuhan, kita peralatkan nama Tuhan, kemudian kita tidak hidup benar. Hari ini Tuhan sedang mencari satu orang di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas pekerjaan profesi, di tengah-tengah gereja. Apakah saya atau saudara? Hidup adalah lebih baik. Katakan pujian dan syukurku bahwa padamu. Hati
mendengarkan firman-Mu. Tuhan, jika Engkau mencari satu orang benar, jangan lewatkan kami. Hancurkan segala kemunafikan dalam hidup kami. Bentuk kami menjadi pribadi yang mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh. Hidup dalam keadilan. Berkenan kepada Tuhan, melalui proses siap dibersihkan untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh benar dipakai Tuhan, baik dalam keluarga kami, komunitas kami, dalam gereja ini, atau dalam profesi kami, untuk bisa mengubah sejarah sehingga banyak orang dimenangkan untuk kemuliaan kebesaran nama. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Urapi hamba-Mu dan biarlah firman-Mu boleh tetap ada dalam setiap kehidupan kami, dan kami diberikan kemampuan untuk bisa melakukan firman-Mu bagi kemuliaan Tuhan. Sebentar juga kami akan berikan persembahan, berkati persembahan kami untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Saya undang yang bertugas, Opung Christian. Kita naikkan pujian Kasih Allah Melingkupi Saya. Bapak Ibu tetap melayani Tuhan, jangan takut dengan tantangan di depan, karena Tuhan ada di depan bersama saya dan saudara. Selamat beribadah, selamat melanjutkan aktivitas nanti setelah usai dari gereja ini, ya Bapak Ibu, dan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu yang berulang tahun di minggu ini. Doa kami agar tetap terus ya menjalani hidup dengan takut akan Allah. Saya percaya Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Saya sudah jalani hidup di sini untuk 30 tahun. Ya, mendidik anak 4 orang semua jadi hamba-hamba Tuhan. Ataupun itu diawali dari satu perjalanan yang tidak mudah. Karena itu saya dan Bapak Ibu sebagai seorang Kristen dalam rumah tangga, mari kita belajar yang sungguh-sungguh hidup lebih serius lagi. Saya percaya Tuhan pasti akan itu. Baik, minggu depan Bapak Ibu sekalian, pada ibadah ketiga akan dilayani oleh Pendeta Aris Cijaya dari Kalimantan Barat. Mantu saya, gembala di sana, akan datang ke sini. Bapak Ibu dalam acara tunangannya Koapet, Bapak Ibu doakan. Ya, esok hari cucu saya akan datang ke sini. Sudah di Jakarta 1 mingguan, saudara.
Dia rindu datang ke sini, besok datang ke sini malam jam 10. Setelah saya habis melayani di PD Yerusalem, saya akan jemput ke stasiun. Ya. Dan Bapak Ibu doakan, sebenarnya saya minta dia itu khotbah ibadah 1, 2, dan 3 ya, minggu depan. Tapi karena diminta oleh Gereja Betani POG Praise of God dari Cirebon, gembalanya langsung meminta. Ya, kemarin saya doain gembala sedang sakit, minta langsung kalau bisa minta tolong hambanya Pendeta Aris, mantunya kami, untuk melayani. Dan minggu jam 8:30 pagi, jadi mungkin dia tidak ikut ibadah pagi di sini. Langsung nanti sore baru dia bergabung. Ya Bapak Ibu, ke minggu-minggu ke depan, kurang lebih mereka diberikan kesempatannya 2 minggu sudah, karena mereka meninggalkan penggembalaan di sana. Kita doakan supaya perjalanan mereka bisa sesuai kehendak Tuhan. Teristimewa juga acaranya Pak Apet besok hari. Bapak Ibu doakan supaya semua berjalan dengan baik. Kami tidak mengundang, kami hanya keluarga inti, saudara. Kami mohon doanya supaya Bapak Ibu bisa menolong. Tuhan tolong. Kami baik hanya itu aja. Mari saja kita bangkit berdiri. Sekali lagi selamat datang buat Bapak Ibu yang bergabung. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat kasih Bapa yang begitu luar biasa telah menolong dan memberkati kami. Kami bersyafaat buat bangsa dan negeri kami, tolong negeri kami, pulihkan keadaan birokrasi, ekonomi, perbankan, lapangan kerja, income, apapun Tuhan. Sehingga masyarakat Indonesia, khususnya orang percaya, tidak mengalami kekurangan pangan dan tidak mengalami kekurangan uang. Mampukan khususnya orang percaya mendesain semua income yang ada agar mereka tidak mengalami kekurangan. Kami percayakan, kami tabur di ladangnya Tuhan, kami akan menuai dengan serius, dengan benar, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih, kami berkati perjalanan anak menantu kami dari Jakarta ke tempat ini. Tuhan tolong lindungi, berkati, tiba dengan selamat. Kami siapkan juga acara Koabet pada tanggal 30 ini berjalan sesuai kehendak Tuhan. Dari kedua belah pihak boleh sama-sama dilindungi, diberkati, diberkahi Tuhan dengan berkat-berkat yang khusus yang datang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, mampukan kami bersyukur. Kami juga berdoa buat anak-anakmu yang baru bergabung 1-2 minggu ini. Berkati mereka dengan hati yang sungguh-sungguh serius mengiring Tuhan, bekerja dengan serius, karena di sana lahan ladang di mana Tuhan akan memberkati. Ketika kami sungguh-sungguh mau belajar hidup benar sesuai Mazmur pasal pertama, tidak duduk pada kumpulan pencemooh, tidak berjalan di jalan orang berdosa, maka apa yang kami lakukan pada ayat yang ketiga itu berhasil sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Karena itu tolonglah kami, aktifkan Roh-Mu, mampukan kami untuk stay di jalannya Tuhan dari sekarang sampai seterusnya, agar kami menjadi orang-orang yang memang benar dipilih Tuhan dan ditempatkan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk menjadi berkat, mengubah sejarah keluarga kami, mengubah sejarah di profesi kami, di komunitas kami, di gereja ini, bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Mereka yang berulang tahun juga Tuhan tolong. Kami yang hadir juga, kami yang sudah melayani juga Tuhan berkati. Kami yang sudah hadir juga Tuhan berkati. Kami serahkan ibadah kedua dan ibadah yang ketiga juga anak sekolah minggu. Dan sebentar kami akan pulang bersama dengan kami, serta lindungi berkati antar kami dengan selamat. Bawa kami kembali pada hari-hari berikutnya dengan semangat yang baru, antusias, mau hidup sungguh-sungguh benar di hadapan. Bantu kami Roh Kudus. Sebelum kami berpisah, kami mau terima berkat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, perlindungan keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya Kudus yang manis akan terus menuntun, memampukan saya dan Bapak Ibu menjadi orang-orang benar di dalam kehidupan ini.
dan menerima berkat-berkat Tuhan. Bagi mereka yang sedang merindukan berkat-berkat Tuhan, mampukan semuanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sudah menerima berkat-berkat Tuhan hari ini. Haleluya. Yang percaya katakan puji Tuhan, Tuhan memberkati.